Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167116 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Sebelumnya Anda sampaikan udzur dari Ustadzuna Sunni Abu Husain yang semestinya beliaulah yang duduk di sini, namun karena beliau sedang kurang fit sehingga beliau meminta Ana untuk menggantikan beliau. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kepada kita keberkahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani ibadallah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semoga senantiasa dimuliakan, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari terus kita memuji, menyanjung dan bersyukur kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan merawat, membesarkan kita dengan memberikan berbagai macam nikmat dan karunia, yang ketahuilah dengan nikmat dan karunia tersebut kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita rasakan. Kebaikan apapun, sekecil apapun yang kita rasakan, baik dalam urusan dunia kita, terlebih dalam urusan agama dan akhirat kita, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang kalian rasakan, yang kalian nikmati, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, nafas, mata yang masih bisa melihat, jantung yang masih berdetak, darah yang terus mengalir, tangan yang masih bisa digunakan untuk mengambil dan memberi, kaki yang bisa digunakan untuk berjalan, otak yang bisa digunakan untuk berpikir, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Insyaallah ini maklum. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita upayakan agar syukur kita bukan sekedar syukur lisani, bukan sekedar syukur yang mentok di lisan, akan tetapi kita berupaya bagaimana menjadikan syukur kita menjadi syukur yang membuahkan taqwa Allah Azza wa Jalla, yang dengan syukur itu
kita bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatan kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan di antara nikmat yang sangat agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang insyaallah kita sangat berharap kepada Allah untuk memberikan keberkahannya ke tempat ini, di tempat yang insyaallah diasaskan di atas ilmu, di atas iman, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi tempat mendidik, menanamkan ilmu dan menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat kali ini, insyaallah dengan memohon taufik dan pertolongan dari Allah, kita ingin mencoba mengambil sedikit dari buah faedah dari salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, dari ayat Al-Quran yang mulia, sebuah kitab yang Allah turunkan sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai obat bagi hati-hati manusia, sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai petunjuk, cahaya. Siapa yang mau mengikuti petunjuk dan cahayanya, maka Allah janjikan dia akan mendapatkan jalan yang terbaik, terlurus, termulia dalam semua urusan. Allah mengatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini dia akan memberikan petunjuk dalam atau kepada yang paling aqwam, paling lurus, paling sempurna, paling mulia akibatnya dalam semua urusan. Maka kalau kita ingin akidah kita lurus, ikuti Al-Quran. Kita ingin akhlak kita baik, ikuti Al-Quran. Kita ingin adab kita bagus, ikuti Al-Quran. Kita ingin cara ibadah kita bagus, baik, maka lihatlah di dalam Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sebagai contoh nyata Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling bagus akidahnya, orang yang paling bagus ibadahnya, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling bagus adabnya, dan dalam segala urusan beliau adalah orang yang paling bagus. Ketika ditanyakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak beliau, maka beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, kana khuluquhu Al-Qur'an. Adalah akhlak Nabi SAW itu Al-Quran. Maka pelajarilah Al-Quran. Pelajari Al-Quran, dekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Kemudian insyaallah ayat yang akan kita coba dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil faedah-faedah di dalamnya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-12, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini ayat yang pendek namun sangat luar biasa, yang kalau kita mau merenungi maknanya dan mengambil faedahnya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nasihat yang berharga, terutama bagi jiwa-jiwa kita yang lemah di hadapan fitnah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan kami akan menulis, mencatat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka, dan segala sesuatu telah kami catat di dalam Lauhul Mahfuz Imamun Mubin. Di dalam ayat ini ada beberapa atau banyak sekali faedah, namun ada beberapa poin faedah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Yang pertama, dari penggalan firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta. Di sini bisa kita ambil beberapa faedah penting berharga. Yang pertama, bahwa di sini terdapat isyarat bahwa kita semuanya umat manusia, dan siapapun yang memiliki jiwa yang hidup, maka dia pasti akan pergi meninggalkan dunia. Dengan datangnya kematian,
dan itu sebuah kepastian. Andaikan tidak ada Al-Quran yang Allah turunkan, tidak ada hadis yang Nabi jelaskan untuk menjelaskan tentang kematian, maka insya Allah manusia akan yakin kalau kematian itu ada. Kenapa? Karena kematian setiap saat kita saksikan. Mulai dari orang-orang yang tua meninggal dunia, sampai yang masih bayi, muda, bahkan terkadang orang-orang yang kita tidak tahu kapan lahirnya, tahu-tahu dengar kabar wafatnya. Karena kematian itu pasti datang. Kematian pasti datang. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengungkapkan tentang hal tersebut. Di antaranya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maka sadari ya kawan, ini nasihat penting untuk kita, supaya kita tidak lupa jati diri kita, bahwa kita adalah hamba Allah yang Allah ciptakan di dunia sementara, tidak lama. Ad-dunya qasir, al-hayatud dunya qasirah. Kehidupan dunia itu sebentar, hanya nunggu waktu. Dan kalau kita mau merenungkan, waktu itu terus berjalan. Siang dan malam terus bergulir bergantian tanpa pernah berhenti. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Rasanya kemarin baru 2022, sekarang 2023. Rasanya kemarin baru tutup pendaftaran santri, sekarang udah mulai rencana mau buka lagi. Singkat. Dan ketahuilah, dengan berjalannya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu semakin mendekatkan kita kepada ajal yang Allah tentukan. Kapan itu datang? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi nanti, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, pekan depan, bulan depan, nggak tahu. Di mana? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Kalau merencanakan mungkin besok saya mau ini, mau itu, mau dagang ini, dagang itu, mau ke sana, mau ke sini, rencana mungkin. Pastikah kita melakukannya? Belum tentu. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan kita lakukan esok hari kecuali Allah, dan tidak ada yang tahu di antara kita di mana kita akan wafat meninggal dunia. Bisa jadi di pondok, bisa jadi di rumah, bisa jadi di tempat kerja yang lain, bisa jadi di sawah, dimanapun. Maka ingatlah ini, bahwa kita akan meninggal dunia. Kemudian setelah kita meninggal dunia, maka kita akan masuk ke suatu negeri yang disebutkan sebagai alam barzakh, atau sering kita sebut dengan alam kubur. Yang alam barzakh itu bisa jadi taman dari taman-taman surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, atau salah satu kubangan dari kubangan-kubangan api neraka. Yang barang siapa sukses dalam fase ini, maka fase berikutnya akan lebih mudah, dan apabila gagal di fase ini, maka di fase berikutnya dia akan lebih susah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita persiapkan untuk hari-hari yang berat semacam itu. Kita akan mati, wallahi kita akan mati kapanpun. Maka seorang yang baik, dia akan persiapan. Kemudian setelah kita hidup di alam barzakh dalam waktu yang wallahu bihi alim, hanya Allah saja yang tahu. Kita nggak tahu di situ mau berapa hari, berapa tahun. Bahkan bisa jadi kita di alam barzakh lebih lama daripada hidup kita di alam dunia. Setelah itu selesai, Allah pastikan selesai, maka Allah akan bangkitkan yaumul qiyamah. Nah, di saat itulah Allah mengatakan, inna nahnu nuhyil mauta. Kami sungguh akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Semua orang yang sudah meninggal dunia, dari Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang meninggal terakhir kali,
yang terlahir terakhir kali dan terlahir terakhir kali dan mati terakhir kali, Allah akan bangkitkan semuanya tanpa terkecuali. Mau yang wafatnya di rumah sakit, tertabrak, termakan hewan atau apapun, semuanya akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Yang guru, yang murid, yang ustadz, yang mad'u, yang rasul, yang nabi, semuanya Allah akan bangkitkan. Inna nahnu nuhyil mauta, dan kita termasuk orang yang akan dibangkitkan. Dan ini harus diimani. Keimanan kepada hari akhir, hari kebangkitan, itu salah satu rukun iman yang tidaklah ada orang yang mengingkarinya kecuali orang yang sombong, orang yang kafir. Karena dalil-dalil tentang adanya yaumul qiyamah, hari kebangkitan, hisab sampai surga dan neraka, itu sangat banyak. Ibarat kalau mau dijelaskan, sejelas matahari di siang bolong. Sangat banyak. Jangankan kok kalau kita mau melihat satu Al-Quran secara utuh, lihat saja di juz 30. Itu hampir setiap surat, atau kalau tidak bahkan semuanya, pasti akan berbicara tentang hari kiamat. Banyak. Maka tidak ada yang mengingkari hari kiamat kecuali orang yang mustakbir, sombong, dan orang itu orang kafir. Dan itu Allah sebutkan sebagai sifat orang kafir. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakanlah, tentu kalian akan dibangkitkan. La tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian kalian akan diberitahu, dikabarkan kepada kalian apa saja yang telah kalian amalkan. Yang baik, yang buruk, semua akan dikabarkan. Baik berupa keyakinan, ucapan, perbuatan, semua akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah. Enggak ada yang samar bagi Allah sedikit pun. Yauma tublas sarair, pada hari itu akan Allah nampakkan semua rahasia-rahasia. Yang sekarang nampaknya iman, ternyata menyembunyikan kekufuran, Allah tahu dan Allah akan nampakkan. Siapa yang betul-betul jujur keimanannya, Allah tahu dan Allah akan nampakkan. Maka untuk hari-hari semacam itu, fasta'iddu, hendaknya kita persiapkan. Inna nahnu nuhyil mauta. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Enggak kenal kondisi, enggak kenal umur, enggak kenal siapa dia. Dan hanyalah kalian semua akan disempurnakan ganjaran dan pahalanya di hari kiamat nanti. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang betul-betul beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya perhiasan yang menipu. Maka ini Allah beritahu kepada kita tujuan yang harus kita capai. Setelah kita mati, apa yang harus kita capai? Yang harus dicapai adalah selamat dari neraka dan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dicapai. Dan mencapai, meraih itu tidak akan bisa diupayakan ketika seorang sudah meninggal dunia. Waktu untuk mencapai selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga adalah sekarang. Ketika jantung masih berdetak, nafas masih bisa kita hirup, masih ada kehidupan di dalam diri kita. Inilah waktunya, sekarang. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat hari tersebut dan terus berupaya untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan sebuah hadis dan beliau nyatakan hasan dari Syaddad ibn Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyis
Bacanya kayis, jangan kis. Karena kalau bacanya kis, jadinya kantong plastik. Ini hebatnya bahasa Arab. Beda tanda baca bisa berpengaruh besar dalam arti. Maka kalau mau ngasih nama anak jangan kis. Kalau bahasa kita kis permen enak. Kalau bahasa Arab kis kantong plastik. Kata Nabi SAW, al-kayyis, orang yang cerdas, beda loh, cerdas sama kantong plastik. Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, adalah seorang yang selalu mengintrospeksi dirinya, muhasabah dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan kalau beramal untuk mempersiapkan hari setelah kematian. Ini kayis. Kenapa? Karena berarti dia tahu hakikat dunia yang sementara. Sebanyak apapun dunia yang dia kumpulkan pasti ditinggalkan. Pasti ditinggalkan. Yang menikmati adalah orang lain. Bahkan bisa jadi sebab pertikaian antara manusia setelahnya. Dan dia mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah mati. Maka amal yang dia lakukan adalah bagaimana dia beramal, mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahi al-amani, dan bersama itu dia masih berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan mengikuti hawa nafsu. Tidak memperdulikan perintah-perintah Allah, tidak memperdulikan batasan-batasan Allah. Yang penting jiwanya suka, jiwanya senang, dia kerjakan. Mau dibenci atau tidak oleh Allah, nggak urusan, itu nomor terakhir. Dia lalai dari ibadah, dia lalai dari kewajiban-kewajibannya, dia lalai dari mempersiapkan bekal. Sudah keadaannya lalai seperti itu, wa tamanna 'alallah, dia masih berharap besar kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Ini amani, dan amani itu sesuatu yang tercela. Beda dengan harapan, roja. Kalau roja itu baik, dan itu sangat dianjurkan. Bahkan di antara sifat hamba-hamba Allah adalah dia selalu mengiringi kehidupannya dengan al-khawfu war-roja, rasa takut dan harap. Tapi kalau amani ini tercela, panjang angan-angan, tercela. Makanya amani syai' war-roja syai'un akhar. Angan-angan itu satu perkara, sedangkan harapan itu perkara yang beda. Meskipun seringkali manusia memahaminya sama, tapi beda. Bedanya apa? Kalau angan-angan itu cuma sekedar angan-angan kosong, tidak ada upaya untuk mendapatkannya. Tapi kalau roja itu dibarengi dengan amal untuk mendapatkannya. Ketika seorang berharap selamat dari neraka dan masuk surga, bukan sekedar wah saya ingin masuk surga, selamat dari neraka, tapi sholat nggak pernah, belajar nggak pernah, puasa ditinggalkan, Al-Quran taruh gudang, misalkan demikian. Kewajiban ditinggalkan, keharaman dikerjakan, ini namanya angan-angan. Walaisal imanu bitamanni, iman itu nggak diperoleh dengan cara angan-angan. Adapun roja, ada upaya untuk mendapatkannya. Dia cinta akhirat, dia cinta surga, dia takut kalau sampai nggak masuk neraka, kalau nggak sampai tidak masuk surga dan justru masuk ke dalam neraka, dan dia berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan surga tersebut. Maka planning yang kita planningkan, coba dilihat masuk ke roja atau ke tamanni. Kadang-kadang kita planningnya banyak, mau ini supaya bagus begini. Setelah itu nggak ada realisasi amal. Maka khawatirlah kalau itu hanya sekedar angan-angan yang tidak ada gunanya dan bukan termasuk roja. Nah, makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla
antuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan akan kami tulis, catat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. Di sini ya ikhwan, Allah mengisyaratkan kepada kita bekal apa yang harus kita kerjakan selama di dunia. Ini isyarat supaya kita mempersiapkan bekal menuju negeri akhirat. Apa yang harus kita kerjakan? Allah mengatakan segala sesuatu yang kalian kerjakan ditulis, dan pengaruh atau bekas-bekasnya pun ditulis. Yang baik ditulis, yang jelek ditulis. Bekas yang ditinggalkan dari perkara yang baik ditulis, bekas yang ditinggalkan dari perkara yang jelek pun ditulis. Maka tadi di awal kita sampaikan, kita pasti akan pergi meninggalkan tempat ini. Kita akan pindah dari tempat tinggal kita, nggak mungkin enggak. Yang di metro pasti akan meninggalkan metro, yang di Punggur pasti akan meninggalkan Punggur, yang dimanapun pasti akan meninggalkan tempat itu. Kalau nggak pindah ke tempat lain, pasti dia akan pindah ke kuburan. Kan gitu. Maka siapkan bekal dan tinggalkanlah bekas yang baik. Bahasa lebih enaknya lagi, tinggalkan kenangan yang indah. Kenapa? Karena ternyata kenangan bekas yang kita tinggalkan itu masih bisa mendatangkan manfaat untuk kita, manfaat yang besar, atau justru keburukan yang luar biasa. Siapa yang mengamalkan kebaikan, kemudian dia meninggalkan kenangan yang baik, sehingga kenangan itu terus bisa dimanfaatkan oleh manusia, diamalkan oleh manusia, dikerjakan, diteruskan oleh generasi berikutnya, maka meskipun dia sudah mati, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa baca Quran, dia akan tetap mendapatkan pahala dari kenangan yang dia tinggalkan. Tapi kalau sebaliknya, ternyata kita meninggalkan kenangan yang jelek sehingga manusia menirunya, maka kita pun akan mendapatkan keburukan darinya. Maka berikan kenangan yang baik, sehingga minimalnya kita akan dikenang sebagai orang yang baik. Syukur-syukur kenangan itu ditiru, diambil, diamalkan oleh manusia, setelahnya kita dapat pahala. Seperti para nabi, orang soleh, para ulama, orang-orang yang meninggalkan kenangan-kenangan yang baik, sehingga sampai saat ini pun mereka sudah entah bagaimana keadaan jasad mereka, sudah nggak bisa lagi baca hadis, nggak bisa lagi baca Quran, nggak bisa lagi baca ilmu, nggak bisa lagi ibadah, mereka tetap mendapatkan pahala. Imam Tirmidzi dapat pahala ketika hadis yang kita pelajari. Imam Bukhari dapat pahala ketika hadisnya kita pelajari, kita sampaikan. Rasulullah mendapatkan pahala dari semua amal umatnya yang dikerjakan. Tapi lihat, Abu Lahab, Abu Jahal, dia juga punya kenangan, tapi kenangannya jelek, kenangannya buruk. Minimalnya kalau nggak ada yang niru, dia terkenal sebagai orang yang buruk dunia akhirat. Kalau sampai ada yang meniru kekufurannya, melanjutkan kekufurannya, keburukannya, maka dia sampai yaumul qiyamah akan terus mendapatkan keburukan-keburukannya. Maka ya ikhwan, di sini alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah kita sama-sama ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Kan begitu. Kita dikumpulkan di sini atas dasar iman, takwa, agama Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari itu, kita di sini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk berjuang bersama-sama bagaimana menanamkan ilmu kepada anak-anak kaum muslimin, menanamkan tarbiyah, contoh yang baik supaya anak-anak kaum muslimin menjadi saleh-salehah. Maka dalam kita bertutur kata, dalam kita berpakaian, dalam kita berakhlak, beradab, hendaknya kita bisa menampakkan contoh yang baik. Meskipun kita nggak ngajari mereka ini hadisnya seperti ini nak, tapi mereka misalkan mencontoh, oh ternyata
seorang muslim itu harus bersih. Maka saya bersih. Kenapa? Saya melihat di pondok itu ada Pak Fulan yang tiap hari bekerja membersihkan. Semoga saya dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Oh, itu ada Ustadz suka senyum, akhlaknya baik, ditiru, dapat pahala. Kan begitu. Oh, dia itu di bagian ini, tapi Masya Allah kalau bergaul, kalau berakhlak enak, sehingga ditiru akhlaknya. Meskipun dia nggak menyampaikan hadisnya, dia akan tetap dapat pahala. Karena al-mutasabbibu kal mubashir. Orang yang menjadi sebab orang lain melakukan sesuatu, maka dia dihukumi sama seperti pelakunya. Kalau dia menjadi sebab keburukan bagi orang lain, maka dia akan mendapatkan kejelekan dari kejelekan tersebut. Dan kalau dia menjadi sebab baiknya orang lain, dia akan mendapatkan pahala dari baiknya orang tersebut. Dan begitulah penjelasan para ulama. Atharuhum itu ada dua makna. Makna pertama tadi, amal-amal yang kita tinggalkan, yang kita kenangkan, kemudian ditiru dan diambil oleh manusia. Yang kedua, bekas ibadah kita, kalau dalam contoh yang nyata dan sering disampaikan oleh para ulama adalah bekas langkah kaki kita jalan ke masjid. Bekasnya itu Allah catat sebagai ketaatan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Bekas langkahnya, kalau langkahnya kan jelas langkahnya, ini bekasnya, telapak, bekas telapak sendalnya ditulis. Maka tadi berilah kenangan yang indah. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di sana Nabi SAW menyebutkan beberapa amalan, kita baca secara singkat, yang di situ kalau kita upayakan dan bisa mendapatkan, maka kita akan mendapatkan aliran pahala terus meskipun kita meninggal dunia. Dan insya Allah kita tutup dengan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, sab'un yajri lil abdi ajruhunna. Ada 7 amalan yang akan terus mengalirkan pahala kepada seorang hamba, wa huwa fi qabri ba'da mautihi, meskipun dia sudah dikubur di dalam tanah. Man 'allama ilman, satu orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama Allah. Dan alhamdulillah kita semua bisa mendapatkan ini. Ada yang jadi ustadz ngajari santri, ada yang jadi orang tua ngajari anaknya, ada yang jadi paklik ngajari keponakannya. Ilmun au man 'allama ilman, satu orang yang mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. Au ajra nahran, atau mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai. Au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Mengalirkan sungai, menggali sumur, ini maknanya mirip. Intinya memberikan pengairan kepada manusia, kepada hewan dan yang membutuhkan. Syekh Abdul Razak menjelaskan, masuk dalam hadis ini ketika di zaman sekarang seorang mengalirkan air lewat paralon sehingga air itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Misalkan A punya sumur bor, yang lain nggak punya. Kemarau panjang, yang lain sudah sat airnya, sumur bor masih ada, dia alirkan lewat pipa paralon, maka masuk dalam hadis ini. Selama air itu digunakan dan dimanfaatkan, maka dia tetap mendapatkan pahala. Maka jangan pelit-pelit kalau punya air. Kadang kan ada orang yang medit, ini kemarau kamu minta nanti saya pakai apa? Bahkan bisa jadi dengan kita dermawan, Allah berikan keberkahan pada air itu. Kemudian au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Menanam pohon kurma. Syekh Abdul Razak menjelaskan, ini contoh. Makna hadisnya adalah menanam setiap pohon yang mendatangkan manfaat. Baik manfaat dari sisi rimbunnya, kan ada pohon nggak berbuah tapi rimbun, bisa dimanfaatkan untuk berteduh.
atau manfaat dari sisi buahnya. Ditanam pohon, yo yang kalau udah buah silakan ambil, yang membutuhkan gratis. Maka selama pohon itu ada, buah atau manfaatnya diambil, maka seorang yang menanamnya akan dapat pahala. Aubana masjidan, atau membangun masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, bangun masjid. Dan tempat kita masih bangun masjid, maka jangan sampai antum gak mengambil andil di dalamnya. Ambillah di dalam pembangunan masjid itu. Insya Allah yang menggunakan adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mulia. Maka gunakan. Awarratha mushafan, atau mewariskan mushaf. Mewariskan mushaf. Contohnya misalkan kita punya dana, kemudian kita cetakkan mushaf, diwakafkan, sehingga mushaf itu dibaca, dipelajari, dipakai oleh kaum muslimin. Maka selama mushaf itu ada dan terus dibaca, dia akan dapat pahala. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau orang yang meninggalkan anak yang saleh yang selalu memohonkan ampun untuknya setelah dia meninggal dunia. Masya Allah, itu beberapa amal yang hendaknya kita upayakan. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim memiliki sebuah kalimat yang sangat baik, yang sangat bagus, yang dengan ini kita harapkan masing-masing kita berupaya untuk menjadi seorang yang mengajarkan ilmu sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Hadithu anni, atau balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu buah ayat. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, innal alima, tadi sudah ngomong terakhir ya? Berarti ini insya Allah, kalau nggak lupa lagi. Innal alima, sesungguhnya seorang alim, orang yang punya ilmu, idza zara'a ilmahu inda ghairihi, apabila dia bisa menanamkan ilmunya pada orang lain. Kita punya ilmu, innamal a'malu binniyat, disampaikan, misalkan begitu. Kan nggak harus ustadz yang menyampaikan itu. Yang jadi bagian keamanan bisa menyampaikan, yang jadi kebersihan bisa menyampaikan, yang jadi ini itu bisa menyampaikan. Barang siapa atau seorang alim apabila dia bisa menanamkan ilmu pada orang lain, summa mata, kemudian dia mati, jara alaihi ajruhu, maka akan terus mengalir pahalanya, wa baqiya lahu dzikruhu, dan akan selalu dikenang, tentunya dengan kenangan yang indah. Wa huwa umrun sanin, dan ilmu yang dia tanamkan itu ibarat umur yang kedua baginya. Wahayatun ukhra, dan kehidupan yang lain. Maksudnya secara asal kalau orang sudah meninggal dia nggak akan dapat pahala, terputus amalnya. Tapi kalau dia berhasil menanamkan ilmu pada orang, atau tadi yang disebut oleh Nabi SAW, maka meskipun jasadnya sudah tidak bisa beramal, hakikatnya dia masih bisa mendapatkan balasan atau pahala yang mengalir, dengan sebab ada anak-anak yang meneruskan. Wadzalika ahaqqu ma yatanafasu fihi almutanafisun, dan itulah perkara yang paling layak untuk dijadikan perlombaan. Wa raghiba fihi raghibun, dan perkara yang paling layak untuk diupayakan dan dikejar. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jadi intinya ingin kami sampaikan bahwa kita hidup di dunia sementara dan pasti akan meninggalkannya. Maka sebelum kita meninggalkan dunia ini, tinggalkanlah bekas-bekas yang baik, sehingga kita harapkan setelah kita meninggal dunia, kita tetap mendapatkan kebaikan, pahala yang terus mengalir. Sebagaimana Allah mengatakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, kami akan tulis apa yang mereka kerjakan sendiri, salat, puasa, qiraatul Quran, yang mereka amalkan sendiri akan ditulis.
wa atharohum, dan bekas-bekas kebaikan yang dia tinggalkan pun akan Allah tulis. Dan jangan sampai kita meninggalkan tempat ini dalam keadaan kita memberikan kenangan yang buruk, karena itu akan mendatangkan aliran dosa dan keburukan untuk kita. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan, keistiqomahan kepada kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan beriman, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.